Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan seperti ini, apa yang perlu dilakukan untuk melakukan pelaporan SPT melalui SPT unifikasi instansi pemerintah? Oke, baik. Kalau terkait pelaporan SPT instansi pemerintah ya. Nah, ini kan terkaitnya pelaporannya hanya bisa dilakukan di unit pusatnya. Nah, kalau SMA yang satu saat ini kan subunit ya. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan. Tapi kalau sebatas informasi apa yang diperlukan, yang pertama ya pastinya kita harus bisa akses DJP online. Ya, unit pusatnya harus bisa akses DJP online dengan apa? Dengan memiliki EVIN. Sama juga kayak kita pribadi, lapor SPT tahunan kan Mbak, Mas. Kita kan juga butuh EVIN ya untuk akses registrasi di login DJP online. Nah, yang kedua bedanya nih kalau di pelaporan SPT masa unifikasi instansi pemerintah ini, kita juga perlu yang namanya sertifikat elektronik. Jadi pembuatan sertifikat elektronik. Namun pembuatan sertifikat elektronik ini tidak dilakukan oleh subunit. Ya, jadi hanya di unit pusat saja. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ada batasan penggunaan ya. Jadi pelaporan itu di unit pusat, di subunit hanya membuat bukti potong, billing ya seperti itu. Nanti pelaporan di unit pusat yang menggunakan sertifikat elektronik. Nah, inilah kemudahan subunit ya. Tidak pelaporan. Iya, nggak lapor, nggak kewajibannya bukan di subunit maksudnya pelaporannya. Terus pengajuan sertifikat elektroniknya juga bukan di subunit seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Rizka sendiri yang memang sebagai user, apakah mungkin ada kendala yang terjadi di SMA Negeri Cisaat mungkin? Iya, jadi untuk sebetulnya buat EBUPOT ini sendiri kan sudah sangat memudahkan gitu ya dari websitenya itu. Tapi mungkin kendala yang kita hadapi ini di pemilihan pasal biasanya. Karena kan ada beberapa transaksi, ada transaksi ini tuh masuknya ke pasal 21K atau ke pasal 23K. Mungkin itu ya kita masih butuh banyak belajar lagi seperti itu. Nah, kalau untuk aplikasi EBUPOT sendiri, website-nya gitu ya, itu udah sangat membantu, walaupun kita yang awalnya harus ke kantor pajak dan sekarang harus mengerjakan sendiri gitu ya, karena tampilannya yang user friendly gitu ya, jadi fitur-fitur yang ada juga mudah untuk dipelajari seperti itu ya. Itu aja. Iya. Learning by doing ya. Iya betul. Karena terbiasa, akhirnya jadi ahli. Terus kan nggak sulit gitu ya, karena fiturnya itu mudah untuk dipelajari gitu untuk fitur-fiturnya. Tapi ya itu kalau untuk pemilihan pasal kan butuh pelajaran gitu ya, butuh banyak belajar lagi betul. Mungkin kalau saya tambahkan ya menjawab kendala terkait perbedaan penggunaan dari pasal 21, 23 dan mudahnya kalau 21 tuh belanja pegawai. Jadi kita bertransaksinya dengan orang pribadi seperti itu. Nah, tapi kalau jasanya bukan ke orang pribadi tapi ke bentuknya badan, maka nanti pengenaannya ke PPh pasal 23. Mudahnya sih seperti itu. Kayak gitu ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya ketemu case-case transaksi yang agak membingungkan, bisa tuh konsul ke kita atau konsul ke KPP terdaftar Mas. Ya begitu. Soalnya biasanya kantor pajak juga sering mengadakan sosialisasi ya. Ada kelas pajak, ada sosialisasi terbuka untuk umum. Oke, itu kan tadi kita mendengar keluhan dari Bu Rizka sendiri ya, sebagai user ya, yang berkaitan langsung gitu. Nah, mungkin dari pihak Mbak sendiri yang akan dilakukan mungkin ke sekolah kita, apa mungkin nanti ada agenda apa yang mungkin akan memberikan edukasi tentang pajak sendiri? Mungkin yang pertama, karena ini kan subunit terkait EBUPOT ya, instansi pemerintah. Kita juga nanti mungkin pendekatan lagi nih ke Bu Rizka, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan kendala tadi kita lebih jauh lebih mendalam seperti apa. Terus mungkin nanti kita bisa berkoordinasi lagi untuk kepatuhan para SPT tahunan yang dilaporkan oleh guru masing-masing ya kan. Yang paling penting itu kan. Dan juga mungkin ya nanti bisa berkolaborasi terkait memberikan kesadaran pajak nih kepada adik-adik di SMA N1 Cisaat ini. Tapi baiknya nanti juga kita koordinasi sama KPP terdaftar di sini ya. KPP terdaftar di sini di KPP apa Mbak? Di KPP Pratama Sukabumi. Sukabumi ya.
mungkin nanti kerjasamanya dari kita juga bisa kolaborasi pusat, mungkin ya. kolaborasi ya, dan memberikan Dengan edukasi. KPP Sukabumi. Ya, kalau untuk siswa sendiri mungkin memberikan edukasinya adalah bagaimana kesadaran mereka dimulai sejak dini Iya. untuk membayar pajak, mungkin ya seperti itu. Nggak membayar pajak dong. Oh, sorry. Karena kan Pajak. pembayaran pajak kan subjeknya salah Subjeknya? satunya punya penghasilan. Oh iya, mungkin Gitu. ketika nanti mereka sudah punya penghasilan ke depannya Iya. akan diwajibkan pajak, mungkin seperti itu ya. Mungkin kesadarannya, Iya, oh iya. sekolah ini dibangun dari apa sih? Ah, Sumbernya itu. salah satu mudahnya Iya. dari pajak seperti itu. Mungkin nanti kita mulai dari gurunya dulu nih, terus dari guru nanti kita masukkan ke pelajaran Materi-materi tadi ya. ya, pelajaran baru nanti adik-adiknya nanti memahami. Jadi kita tumbuhkan dulu nih kesadarannya, Oke. gitu. Kesadaran dulu apa sih itu pajak, apa manfaatnya. Pengertiannya dulu ya. Jangan langsung bayar biasanya. Iya. Langsung kaget. Dan langsung takut gitu ya. Karena seperti ini loh Mbak, untuk mereka sendiri kan dengan berbelanja online ataupun misalnya dengan belanja itu kan mereka tidak sadar bahwa apa yang sudah mereka beli itu ada potongan pajaknya gitu. Makanya kita juga harus kasih paham kepada mereka bahwa mereka juga sedari dini sudah membayar pajak tanpa tidak sadar gitu, atau Dan tanpa harus disadari. tahu juga manfaatnya pajak Nah, itu betul. kemana sih Nah, dikelolanya itu. seperti itu Ya. dari kita untuk kita. Ya, betul. Oke, cut dulu Pak Jen. Bingung buat ini. Udah closing ya, udah closing. Kesimpulannya? Closing aja. Oh, oke. Kesimpulannya dari Mbak Aja sedikit lah. Ya. Santai dulu. Ya, Barusan so, sudah 6 tinggal menit itu doang tambah. kan.